Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan dermawan. Abdurrahman lahir 10 tahun setelah tahun gajah, yang artinya ia lebih muda 10 tahun dari Rasulullah. Sebelum namanya diubah oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman, pada masa jahiliyah ia bernama Abdu Amru. Namun ada juga pendapat yang mengatakan namanya adalah Abdul Ka'bah. Sebelum Rasulullah menjadikan rumah Arkom sebagai tempat pertemuan dan dakwah para sahabat, Abdurrahman bin Auf telah menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam bersama 8 orang sahabat lainnya atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Selain itu, Abdurrahman juga termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Abdurrahman sendiri merupakan seorang saudagar yang sukses dan memiliki kekayaan yang melimpah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "Wahai putra Auf, kamu ini orang kaya raya, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Karena itulah, pinjamkan kekayaanmu kepada Allah. Allah pasti memudahkan langkah kakimu." Meskipun hartanya melimpah, Abdurrahman tidak diperbudak hartanya. Ia melakukan bisnisnya dengan santai, halal, dan hasilnya tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan juga dinikmati keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat. Karena tingginya tingkat kedermawanan Abdurrahman, ada yang mengatakan, seluruh penduduk Madinah menikmati kekayaan Abdurrahman bin Auf. Sepertiga kekayaan dipinjamkan kepada mereka, sepertiga lagi dipergunakan untuk membayar hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan kepada mereka. Ucapan tersebut bukanlah sebuah omong kosong belaka. Beberapa kisah berikut adalah buktinya. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Abdurrahman pernah menjual tanahnya senilai 40.000 dinar dan membagikan seluruh uang itu kepada keluarganya dari keturunan Bani Zuhrah, kepada istri-istri Nabi dan para fakir miskin. Rasulullah wafat, Abdurrahman bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah. Abdurrahman juga pernah menyumbangkan 500 kuda dan 1.500 kendaraan penuh muatan untuk kepentingan perang. Bahkan ketika meninggal dunia, Abdurrahman mewariskan 50.000 dinar untuk berjihad di jalan Allah dan 400 dinar untuk masing-masing tentara perang Badar yang masih hidup yang jumlahnya sekitar 100 orang. Bahkan Utsman bin Affan yang terbilang kaya raya juga ikut mengambil bagiannya. Ia berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal dan bersih, memakainya akan membawa keselamatan dan berkah. Selain beberapa kisah tersebut, masih banyak kisah kedermawanan Abdurrahman yang tidak bisa diceritakan. Begitulah perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf. Selain sukses dalam bisnis, ia juga sukses dalam menjalankan setiap kewajiban agama. Bin Auf pernah terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah. Ia juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk orang yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ia mendapat 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Peperangan ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdul bagian giginya sehingga ia berbicara dengan cadel. Bukannya tenggelam dalam kekayaannya, Abdurrahman justru merasa takut dan khawatir dengan kekayaan yang dimilikinya. Ia bahkan menangis mengingat harta yang dimilikinya. Suatu ketika ia berpuasa, ia diberi makan untuk berbuka. Kemudian ketika ia memandang makanan itu, selera makannya tiba-tiba menghilang. Ia menangis dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid. Ia jauh lebih baik dariku.
Ia dikafani dengan selembar kain. Jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Hamzah juga telah gugur sebagai syahid. Ia jauh lebih baik dariku. Ia tidak memiliki kafan kecuali selembar kain. Namun saya diberi kekayaan dunia begini melimpah. Aku khawatir ini adalah pahala kebaikan yang disegerakan. Pernah juga beberapa orang sahabat berkumpul di rumahnya untuk makan bersama. Ketika makanan mulai dihidangkan, ia menangis. Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad?" Ia menjawab, "Hingga meninggal dunia, Rasulullah dan keluarganya belum pernah makan roti sampai kenyang. Aku tidak melihat bahwa kematian kita ditunda untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita." Mempunyai harta melimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling akhir. Karena suatu ketika, Alaihi Wasallam pernah berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga hisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Suatu hari ketika perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Ia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, raja tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Bisnisnya yang sukses besar. Ia pernah berkata, "Aku heran terhadap diriku sendiri. Seandainya aku mengangkat batu, di bawahnya aku temukan emas dan perak." Tidak heran dengan sifatnya tersebut.